Shall we have breakfast together? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Saputri. Saya berasal dari Riau, Pengalihan Keritang, Indragiri Hilir. Saya dari kelas 2B, Prodi PGSD. Nah, pada video kali ini udah ada yang tahu belum? Di sini kita akan membahas tentang apa? Nah, di sini kita akan membahas tentang matematika dengan materi bilangan bulat. Nah, berbicara tentang matematika tentu tidak lengkap tanpa membahas bilangan. Bilangan sendiri merupakan suatu konsep matematika yang digunakan untuk pencacahan dan pengukuran. Simbol ataupun lambang yang digunakan untuk mewakili ini atau suatu bilangan disebut sebagai angka atau lambang bilangan. Dalam matematika, konsep bilangan selama bertahun-tahun lamanya telah diperluas untuk meliputi bilangan nol, bilangan negatif, bilangan rasional, bilangan irasional, dan bilangan kompleks. Nah, di sini udah ada yang tahu belum tentang pengertian bilangan bulat? Nah, yang selanjutnya ada bilangan bulat. Nah, di antara bilangan-bilangan ini dikatakan saja bilangan rasional dibagi lagi menjadi bilangan pecahan dan bilangan bulat. Bilangan bulat sendiri merupakan himpunan bilangan yang termasuk di dalamnya adalah bilangan cacah, bilangan asli, bilangan prima, bilangan komposit, bilangan nol, bilangan satu, bilangan negatif, bilangan ganjil, dan bilangan genap. Bilangan bulat didapatkan ketika kita menggabungkan bilangan negatif dengan bilangan cacah. Lambangnya adalah huruf Z yang berasal dari bahasa Jerman yaitu Zehlen dan berarti bilangan. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat contoh berikut ini. Nah, himpunan bilangan positif dikenal dengan istilah bilangan asli. Bilangan asli ditambah dengan 0 disebut dengan bilangan cacah. Himpunan bilangan cacah ditambah dengan bilangan negatif disebut dengan bilangan bulat. Nah, berdasarkan garis bilangan, kita mengetahui bahwa setiap bilangan bulat pada garis bilangan lebih besar dari bilangan bulat manapun di kiri dan sebaliknya. Garis bilangan terus berlanjut tidak terbatas di kedua sisinya. Berdasarkan hal tersebut, tidak ada bilangan bulat yang terkecil ataupun yang terbesar. Yang selanjutnya, untuk bilangan bulat A mengikuti bilangan bulat lainnya dikenal dengan istilah nilai sesudah. Sehingga nilai sesudah 0 adalah 1, nilai sesudah 3 adalah 4, dan nilai sesudah min 3 adalah 2. Sedangkan untuk bilangan bulat A yang berada di sisi kiri sebelum bilangan bulat dikenal dengan istilah nilai sebelum. Sebagai contoh, nilai sebelum 3 adalah 2, nilai sebelum min 4 adalah min 5. Arah bilangan ditunjukkan dengan simbol positif dan negatif, yaitu di sebelah kanan 0 atau di sebelah kiri 0 pada garis bilangan. Dan yang selanjutnya ada bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif ini adalah bilangan yang bernilai positif dan dimulai dari bilangan 1 ke atas dan seterusnya. Contoh bilangan bulat positif adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif ini adalah bilangan yang dimulai dari bilangan negatif 1 ke bawah dan seterusnya. Contoh bilangan bulat negatif adalah min 1, min 2, min 3, min 5, dan seterusnya. Nah, yang selanjutnya ada bilangan 0. 0 bukan bilangan positif atau bilangan negatif, serta 0. Untuk selanjutnya ada yang namanya operasi bilangan bulat. Nah, contohnya untuk menjumlahkan dua bilangan bulat positif, jumlahkan positif 3 dan positif 2. Untuk itu pertama bergeser 2 unit ke arah kanan dari angka 0, kemudian bergeser lagi
3 ke arah kanan dari angka 2. Hasilnya keseluruhan kita bergeser ke 5 unit dari angka 0. Dengan catatan, ketika kita menjumlahkan dua bilangan bulat, simbol yang melekat pada bilangan bulat tidak berubah. Nah, contoh seperti gambar berikut. Selanjutnya, ada yang namanya operasi bilangan bulat, penjumlahan bilangan bulat. Contohnya, untuk menjumlahkan dua bilangan bulat positif, jumlahkan positif 3 dan positif 2. Untuk itu, pertama bergeser 2 unit ke arah kanan dari angka 0, kemudian bergeser lagi 3 unit arah kanan dari angka 2. Hasilnya keseluruhan kita bergeser 5 unit dari angka 0. Dengan catatan, ketika kita menjumlahkan dua bilangan bulat, simbol yang melekat pada bilangan bulat tidak berubah. Berikutnya, pengurangan bilangan bulat. Contoh, untuk mengurangi bilangan bulat positif, kurangi positif 2 dari positif 3. Pertama, geser 3 unit ke arah kanan dari angka 0, kemudian bergeser 2 unit ke arah kiri. Hasilnya, kita bergeser di 1 unit ke arah kanan dari angka 0. Dengan catatan, ketika kita melakukan pengurangan bilangan bulat dengan bilangan bulat lainnya, maka kita mengubah tandanya dan kemudian menjumlahkan kedua bilangan tersebut. Seperti contoh berikut. Selanjutnya, ada yang namanya perkalian bilangan bulat. Contoh untuk mengalihkan dua bilangan bulat dengan tanda atau simbol yang sama. Ketika mengalihkan dua bilangan bulat dengan simbol yang sama, kita akan menggunakan nilai absolut dan hasilnya adalah simbol positif. Positif dikali positif sama dengan positif, sedangkan negatif dikali negatif sama dengan positif. Seperti contoh berikut. Dan yang selanjutnya, pembagian bilangan bulat. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Atta berencana memberikan 4 boneka kepada 4 temannya sebagai ucapan terima kasih. Dia memiliki 12 boneka. Jika dibagikan secara merata, maka masing-masing temannya mendapatkan 3 boneka. Ini adalah proses pembagian. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa 12 bagi 4 sama dengan 3. Baik, itulah penjelasan mengenai penjumlahan bilangan bulat. Semoga dengan adanya video pembelajaran ini, kita semua dapat menambah ilmu serta menambah wawasan baru, dan semoga adanya video ini dapat membantu kita semua untuk memahaminya secara detail lagi. Selamat mencoba dan mengerjakan penjumlahan bilangan bulat. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Saya Mega Saputri, mohon maaf jika ada kesalahan dalam video pembelajaran ini, karena saya juga mahasiswa masih belajar untuk memahami materi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.